Baik, nama saya adalah Pendeta Reni Nainggolan, melayani di HKBP Resort Lotung, Kecamatan Pangaribuan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini saya akan bacakan dalam Matius pasal ke-8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Bersama Yesus taklukkan takutmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah beberapa menit yang lalu Bapak Ibu merasakan ada gempa? Tidak, karena memang tidak ada gempa. Tetapi saya merasakan seperti ada gempa. Apalagi beberapa menit sebelum saya berdiri di tempat ini. Karena saya merasa takut. Bagaimana ini ya? Saya biasanya khotbah bahasa Batak, ini bahasa Indonesia. Takut saya. Nah, takut itu perasaan yang wajar. Takut itu perasaan yang biasa dialami oleh semua orang, Bapak Ibu. Takut itu memang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, apakah yang terjadi ketika kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup? Apakah takut yang berlebihan yang terjadi, Bapak Ibu? Apakah kita merasa selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut? Dari tadi malam saya udah takut sebenarnya. Ya, ini gimana nih besok ini khotbah ini? Dinilai lagi nih. Seandainya nggak dinilai, ya pelong aja. Jadi tadi saya coba WA suami, "Pak, nanti saya khotbah." Lalu dia balas, "Nggak hebat behoin." Percaya diri, ya. Karena mungkin dia sudah pernah melihat saya berkhotbah, tapi ini beda, Pak, bahasa Indonesia. Udah berdoa. Kalau bersama Tuhan kamu bisa kok. Iya ya, bersama Tuhan pasti bisa. Beberapa minggu yang lalu, Bapak Ibu, jemaat saya mengalami kemalangan. Ya, dia menurut saya seorang yang kaya. Ya, mengapa saya menyebutkan dia orang kaya? Karena secara materi bisa kita nilai dia adalah seorang yang kaya. Rumahnya bagus, ya, mobilnya mewah, usahanya juga lancar dan sukses. Lalu rumahnya kemalingan. Kemalingannya gak nanggung-nanggung, Bapak Ibu. Emasnya hilang di gondol maling, 700 gram. Loh, gak bohong saya. Saya dikasih tahu penatua, "Nang, hilang mas opung si itu." Tanya kan, "Opung si eta, berapa banyak?" 700 gram. Loh, saya bohong. "Ya saya 10 gram aja gak ada. Ini 700 gram. Loh, terus uangnya ada hilang?" "Ada." "Apalagi yang hilang?" "KTP-nya, buku rekeningnya hilang semua." Nah, ini kita perlu
Saya kasih tahu ke penatua, ayo Amang, Inang kita berangkat. Menghibur si Inang itu, si Opung itu. Lalu ketika kami turun dari kendaraan, kami datang menyalam Inang itu, dia menangis sejadi-jadinya, Inang, Inang, Inang. Dia peluk saya, sabar Inang, sabar. Buasa ikon hari Minggu Inang terjadi, oh Nina. Artinya apa? Pada saat si ibu, si nenek bersama anak-anaknya kebaktian Minggu jam 10.30 di gereja HKBP Batu Manupak yang saya layani, dan pada saat itu saya yang berkhotbah di gereja itu. Karena awal bulan rumahnya dirampok atau dimaling orang. Mengapa pada saat hari Minggu? Pertanyaan si ibu itu terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Oh iya ya, kenapa pada hari Minggu Tuhan berikan dia ujian? Pada saat dia bersama-sama dengan Tuhan, pada saat dia berdoa, pada saat dia ke gereja beribadah. Bapak Ibu, peristiwa angin ribut diredakan. Murid-murid merasa takut, padahal mereka sedang bersama dengan Yesus. Mari kita menyaksikan bagaimana kejadian dalam nats hari ini. Lalu Yesus naik ke perahu. Yesus enggak nyuruh kok murid-muridnya supaya ngekor di belakang, enggak, supaya ngikut, enggak. Tapi murid-muridnya mengikuti dia. Enggak dipaksa, Yesus naik aja, santai aja naik ke perahu. Tapi murid-muridnya ngikut. Kejadian berubah. Awalnya biasa-biasa saja. Tetapi tidak lama kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dikatakan mengamuklah angin ribut di danau itu. Yang awalnya tenang, sekarang sudah menjadi kepanikan. Ketenangan itu berubah menjadi kepanikan. Kenyamanan itu sudah berubah menjadi kegelisahan. Mereka takut. Mereka takut tenggelam. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Mereka selamat, mereka hidup. Tetapi di tengah-tengah ketakutannya mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Mengapa murid-murid menyimpulkan mereka binasa? Bukankah mereka masih hidup? Bukankah mereka masih bisa bersama dengan Yesus? Jadi Bapak Ibu, terkadang kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, mampuslah aku, matilah aku. Ya, terlalu cepat menyimpulkan pergumulan hidup kita ini. Oleh karena itu, melalui nats renungan hari ini, kita melihat sebenarnya Bapak Ibu, badai, angin, ombak itu biasa itu di danau. Bahkan sebagian dari murid-murid Yesus berlatar belakang nelayan. Loh, kenapa takut? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka dipanggil Yesus kok. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon Petrus kenapa takut? Udah biasa menghadapi badai, angin ribut, ombak. Tetapi mereka kehilangan kendali, takutnya berlebihan. Mereka takut binasa, mati. Padahal mereka sedang bersama dengan Yesus. Mari kita lihat bagaimana Yesus dalam nats ini. Yesus tidur. Ya, Yesus tidur. Seolah-olah gak ada yang terjadi Bapak Ibu. Tenang saja Yesus, karena Yesus tahu itu biasa. Biasa itu terjadi angin ribut, ombak dan lain sebagainya. Badai itu akan berlalu kok. Tetapi ketakutan dan kepanikan murid-murid itu membuat mereka lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka berkata, Tuhan tolonglah
kita binasa. Bapak Ibu, mungkin kita sering merasa takut sebagai hamba Tuhan. Ya, saya juga pernah ketika kuliah merasa takut gak tamat. Ya, takut gak tamat. Karena ayah saya pada saat saya tingkat 1 semester 2 ayah saya meninggal. Ini gak tamat nanti saya ini gimana ini biaya sekolah. Tapi Tuhan buka jalan. Saya dapat beasiswa, terima kasih Tuhan. Ya. Itu salah satu contoh. Ya. Pergumulan-pergumulan pribadi kita banyak sekali Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Dan pergumulan jemaat kita juga banyak. Sekarang di Kecamatan Pangaribuan yang saya layani, setiap hari hujan. Saya nggak tahu di daerah pelayan Bapak Ibu apakah setiap hari hujan? Ya hujan. Hujan setiap hari mulai pukul 2 siang sampai sore bahkan tengah malam. Hujan terus menerus tanpa henti. Padahal kehidupan mata pencarian di sana 99% adalah petani. Lalu saya bertanya kepada jemaat, Inang, Amang, ini kalau hujan terus-terusan gimana ini ke padinya ini? Bagus nggak atau gimana? Ya bisa rusak lah Inang. Terus saya bilang, gak mungkin kan saya sebagai hamba Tuhan berdoa, Tuhan hentikanlah hujan. Itu kan berkat. Oh ya enggak lah Nang. Terus apa yang membuat kita kuat? Kita yakin baik hujan maupun panas Tuhan akan memberkati tanaman itu. Saya katakan begitu, iya Inang. Kami yakin dan percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman para murid bersama-sama dengan Yesus dalam perahu ini membuka pikiran kita supaya tidak takut lagi. Mari kita taklukkan takut kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.